Welcome to Inti Talks. Hari ini saya bersama dengan Dr. Lee A. Darmawan. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Dr. Share. Saya Renaldco, host Inti Talk hari ini. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Dokter, kita bisa cerita nih mengenai kisah dokter terbang. Dokter terbang itu seperti apa, dokter? Boleh diceritakan? Ya, negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ya. Ya, luasnya hampir 6 juta kilometer persegi. Hampir 2 juta kilometer perseginya adalah daratan. Ya. Ada 17.000 sekian ratus pulau. Banyak diantaranya yang masih belum diberi nama. Dan ada 5 pulau besar. Salah satu pulau yang besar itu adalah Papua milik kita. Karena Papua itu dibagi dua. Betul. Papua milik kita dan Papua Milik Papua Nugini ya. Pulau atau Papua milik kita ini jauh lebih besar daripada Pulau Jawa. 3 kali Pulau Jawa, 3,5 kali Pulau Jawa. Berarti ukuran Papua itu 3 kali lebih besar daripada Pulau Jawa ya. Padahal Pulau Jawa udah besar sekali ya. Ya, Pulau Jawa dari 5 pulau terbesar kita adalah terkecil dari 5-nya. Dari 5-nya. Ya. Sulawesi sedikit lebih besar dari Pulau Jawa, cuma 5.000 kilometer persegi. Lebih besar dari Pulau Jawa. Anda bayangkan kalau di Pulau Jawa ada 160 juta penduduk, di Papua itu orang tidak tahu pasti berapa jumlahnya karena siapa bisa menghitung. Betul. Diperkirakan antara 3 sampai 5 juta orang. Oke. Carilah mereka jangan cari di kota-kota. Di pelosok-pelosok ya. Dan di tengah hutan itu tidak ada jalan. Becak pun tidak ada di sana. Tidak bisa. Jadi yang kami lakukan adalah kami terbang terlebih dahulu ke salah satu kota besar di sana, entah itu Wamena, entah itu Jayapura. Lalu kami teruskan perjalanan dengan mobil, dilanjutkan dengan sepeda motor sampai ke tempat yang tidak bisa dilalui oleh sepeda motor. Turun dari sepeda motor dengan backpack di punggung, jalan kaki keluar masuk hutan. Masuk hutan terlebih dahulu baru keluar. Jangan keluar masuk. Kalau keluar masuk keluar lebih dulu baru masuk, ketinggal di hutan. Iya. Jadi harus masuk dulu ya. Masuk keluar ya. Masuk keluar hutan. Nah, sekarang pertanyaannya dokter. Kalau di daerah terpencil seperti itu, dokter terbang itu sistemnya bagaimana? Seperti pesawatnya Ibu Susi yang kecil itu ya dokter ya? Ya, kami pernah charter pesawat kecil dari Ibu Susi untuk terbang ke Hitadipa. Oh, di mana itu dokter? Itu di Papua, ada kota kecil di puncak gunung. Dari sana kami melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor, lalu jalan kaki. Oke. Dan janjian dengan bapak yang membawa kami dengan sepeda motor itu pada tanggal sekian kita akan ketemu lagi. Mereka datang untuk jemput. Jadi ada orang khusus yang kita sudah kontak sebelumnya ya dokter ya. Terus kemudian baru masuk ke pelosok-pelosok hutan. Ketika dokter bertemu dengan orang-orang Papua, saya pernah ke Papua 2 kali. Tapi saya pergi ke Jayapura. Dan juga saya pergi ke Sorong, kemudian melanjut ke Raja Ampat. Tentu beda dengan pengalaman dokter ya. Kami ke Raja Ampat juga, tapi bukan untuk berwisata. Betul, kalau kami kan untuk berwisata. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak orang Papua yang tidak semua bisa bahasa Indonesia. Betul. Sekarang pertanyaan saya, gimana cara dokter berkomunikasi di sana? Kami berkomunikasi, biasanya kami membawa orang lokal yang mengerti bahasa Indonesia. Oke. Kami sudah sampai ke tempat di mana orang Korowai hidup. Orang Korowai? Orang Korowai. Itu orang-orang yang rumahnya di atas pohon. Oh.
Kami pernah sampai ke sana dan saya bilang saya melakukan explore hutan Papua. Oh, explore ya dokter Explore. ya. Yang kenyataannya saya itu tercecer dari grup. Di tengah hutan saya ketemu dengan malam pula. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang bawa lembing, busur, tameng. Saling tegur aja sampai ketawa-ketawa. Oh. Nggak bisa berkomunikasi. Oh, okay. Akhirnya di tengah hutan itu ada satu honai kecil. Honai itu rumah khas ya, orang rumah khas Papua. Ternyata pasangan Pasutri ini bisa bahasa Indonesia. Oh, oke. Okay. Dokter, saya kenal dokter. Oh. Saya antar dokter pulang. Dia tahu kalau saya itu tersesat. Tahu kalau tersesat ya. Dan itu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan saya. Badan saya sudah sakit waktu itu. Okay. Kenapa sakit? Karena sebagai orang kota kita pakai sepatu. Dan sepatu ini ketika menginjak dedaunan kering yang bertebaran di jalanan itu, di tanah itu. Apalagi malam ada embun, jadi licin. Licin betul. Jatuh, guling-guling, aduh, syukur bisa aduh. Kalau enggak aduh, masuk jurang. Betul. Kalau masuk jurang, mayat saya pun tidak diketemukan orang barangkali. Betul. Ya. Nah, ketemu orang tersebut terus kemudian langkahnya apa pada saat itu setelah tersesat itu? Dia antar saya pulang ke grup kami. Oh, dia yang antar. Dia yang antar. Bagi saya itu perjalanan yang luar biasa susahnya. Karena dia dengan cekatan berjalan, saya setengah mati terengos-engos mengikuti dia berjalan ya. Supaya saya tidak tertinggal. Betul. Ya. Jadi kondisinya yang di pedalaman itu sungguh beda sekali ya, seperti yang dibayangkan kita ya. Tidak seromantis yang dibayangkan di dalam film barangkali ya. Betul. Dokter Lee, kita mau cerita juga. Berarti kalau misalnya Dokter Lee dari Jakarta turun di suatu tempat yang bandaranya besar, dari situ baru naik pesawat perintis ya dokter ya. Betul, pesawat perintis. Nah, pesawat perintis itu masuk ke daerah-daerah yang terpencil. Daerah mana yang paling sulit dokter zaman itu? Zaman sekarang Papua tetap masih yang tersulit untuk masih saya. Yang tersulit ya. Kendalanya apa biasanya? Ya, kendalanya itu orang bertanya ke saya, jangan lupa bawa, atau bukan bertanya, mengingatkan saya, jangan lupa bawa beras. Jangan lupa bawa beras ya. Untuk apa beras? Di sana makan sagu ya dokter ya. Bukan hanya makan sagu. Ada beras, enggak ada api, enggak ada periuk. Kita kan makannya nasi, kita bukan cuma makan beras. Iya betul. Itu ke satu. Kedua, hendaknya kita itu bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di lapangan. Saya berminggu-minggu di hutan Papua itu makannya keladi hutan. Oh, makan keladi. Keladi kalau di kita di Jawa ini talas ya dokter Talas ya. Ya, kalau kita di Jawa ini talasnya segede apa? Ya, paling satu gini ya, satu gelas ya. Ya. Di sana segede paha orang dewasa. Hah, segede paha orang dewasa. Karena keladi itu tumbuhnya liar dan lama tidak dipanen. Oh. Dan tengah-tengahnya sudah seperti ada akar-akarnya. Di dalam tengahnya itu. Okay. Tapi itu bikin kenyang. Itu bikin kenyang ya. Jadi talas itu dimasukkan di dalam perapian. Setelah selesai digosok-gosok di baju untuk menghilangkan debunya. Nah, itu digergoti. Oh, langsung dimakan. Langsung dikonsumsi ya. Enggak pakai kecap, enggak pakai sambal, enggak. Kalau kami orang Pontianak, biasa kita rajang-rajang, terus kita buat seperti bergedel, kemudian kita goreng. Nah, itu beda rasa ya dokter ya. Rasa. Dan dihidangkan di hotel berbintang 5. Betul. Nah, sekarang nih dokter, kalau di Papua sendiri,
Sebetulnya solusinya kan dokter tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita lihat perjuangan dokter share menggunakan dokter terbang, menggunakan rumah sakit apung ya. Itu udah luar biasa. Sebetulnya pemerintah itu bisa melakukan apa, dokter? Supaya kesehatan itu bisa dinikmati secara real di sana. Pembangunan infrastruktur itu hal yang paling Utama. Dulu ketika presiden kita mulai membangun, ada orang yang nyinyir yang mengatakan rakyat kan tidak makan infrastruktur. Betul. Tapi tanpa atau dengan infrastruktur akan memudahkan kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Jadi untuk kita sendiri yang memberikan bantuan akan sangat mudah, tertolong, akan sangat mempermudah usaha kita. Berarti kalau kisah orang seperti di Papua ya dokter, ketika mereka merasa sakit atau ada sesuatu yang tidak betul pada tubuhnya, berarti mereka istilah kasarnya ya meninggal secara sia-sia begitu ya dokter? Bukan sia-sia ya. Maksudnya kan tidak ada pertolongan kesehatan dan sebagainya. Mereka akan meninggal dengan kondisi sakit menyedihkan. Menyedihkan. Tidak ada yang menolong ya di antara suku mereka. Mereka punya banyak orang juga. Tabib juga ya. Ya, dukun atau tabib atau apalah namanya. Ada yang punya pendidikan medis barat juga. Oh, ada ya. Mantri namanya. Saya pernah ketemu di tengah hutan. Bajunya putih, celananya putih, sepatunya putih. Bawa tas, ada obat-obatan. Seperti layaknya dokter gitu. Pak Mantri namanya. Dia bukan yang mantri, saya paham. Dia yang membantu suku-suku yang ada di sana ya. Tapi Anda bayangkan kalau kita di Semarang ini di mana-mana bisa ketemu orang, di sana 1 kilometer persegi cuma 1-2 orang. Betul. Dan tidak ada jalan lagi. Jadi kita harus mencari jalan sendiri ya. Ketika kita berusaha memenuhi tuntutan seperti di dalam piagam PBB ataupun yang amanatkan undang-undang dasar kita, dan kita sebagai manusia dan saya sebagai seorang dokter mau menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai dokter dan sebagai warga negara Indonesia, itu kita butuh perjuangan juga. Butuh perjuangan ya. Berarti kunci untuk menyelesaikan masalah itu adalah infrastruktur ya dokter. Infrastruktur yang harus dibangun. Selama puluhan tahun kita tidak pernah menikmati itu ya. Selama puluhan tahun zaman ini ya. Ya, kalau kita bicara khusus sekarang tentang Papua, Papua masih jauh ya. Terlupakan. Tetapi dengan adanya infrastruktur saat ini ya sudah agak lebih baik ya. Kalau kita lihat jalan Trans Papua yang sudah dibangun, memang itu masih belum menyelesaikan persoalan secara keseluruhan, tapi setidak-tidaknya itu sudah menunjukkan itikat pemerintah untuk mengeluarkan Papua dari keterisolasiannya. Jadi Papua merupakan salah satu bagian kita juga. Betul. Ya. Jangan lupa juga Kalimantan juga. Anda kan dari Kalimantan. Iya, betul. Itu juga satu bagian ya. Itu juga pulau besar itu. Betul. Sumatera juga. Ya, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Betul. Ya, kita harapkan pemerintah memiliki satu kepedulian ya dokter ya. Jangan hanya pemerintah terus, tapi tanyalah kepada diri kita sendiri. Apa yang kita bisa buat ya? Dan lakukan ya. Betul. Kalau tidak nyinyir namanya. Ya dokter. Dokter, ketika kita melihat ya seluruh perjalanan hidup dokter, apa yang belum tercapai? Saya ingin, dan ini bukan kata-kata klise dari saya ingin melihat masih di dalam kehidupan saya, kalau bisa sila kelima itu hadir di tengah kita.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk semuanya ya dokter ya. Ya. Mau pendidikan, mau kesehatan. Itulah keadilan sosial. Jangan ada ketimpangan. Jangan ada ketimpangan. Ya. Yang satu harus melihat, mendambakan bantuan yang harus seyogyanya diperolehnya, yang menjadi haknya, tapi hanya bisa berharap, tidak bisa menggapainya. Kita harus menyediakan bagi mereka. Ya, teruslah menjadi tangan panjang Tuhan untuk menolong ya. Tangan Tuhan, ya. Betul, untuk menolong masyarakat. Dokter, terima kasih untuk waktunya hari ini. Luar biasa sekali di tengah kapasitas yang sangat padat hari ini, dokter meluangkan waktu untuk hadir di studio kami. Kepada pemirsa yang mendengar, kita juga ada sebuah buku yang bisa diperoleh dengan melihat di deskripsi di bawah. Terima kasih Dr. Lee. Terima kasih untuk waktunya. Semoga terima kasih kita kami diundang, diberi kesempatan untuk sedikit berbagi kisah tentang apa, siapa, mengapa harus ada Dr. Share, apa yang ingin Dr. Share lakukan. Terima kasih. Ada pesan terakhir dokter? Marilah kita bangga sebagai orang Indonesia, dan kebanggaan tidak hanya kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi hendaknya kita lakukan dengan perbuatan kita. Agar bisa dinikmati benar-benar oleh mereka yang membutuhkan. Terima kasih Dr. Lee.